Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'mah wa lahul fadl wa lahul thana'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa thabbitni ala al-iman. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل ونعوذ بك من حال أهل النار أما بعد. Ini jadwal sementara ya. Jadi hari Kamis ini jadwal sementara. Nggak tahu nanti kita pindah lagi ke hari apa. Ini masih melihat-lihat jadwal kajian saya di malam-malam yang lain. Kalau bisa nanti mungkin hari Senin jam 20, tapi itu pun 1 bulan mungkin hanya bisa 3 kali ya, karena Senin pertama itu saya ngisi grade, kami nggak bisa. Ya nanti kita tata ulang jadwalnya. Mudah-mudahan kita akan bisa sepakati atau saya dan admin akan bisa menyepakati hari yang insya Allah banyak di antara kita yang bisa meluangkan waktu di dalamnya. Baik, kita lanjutkan kajian buku Argumen Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini penulisnya adalah Abu Abdillah Nur Rahmat ya. Yang nulis adalah Abu Abdillah. Abu Abdillah ini Ustadz Muhyiddin ya. Ustadz Muhyiddin Fattah. Nama pena beliau adalah Abu Abdillah. Ya, ditulis sama saya, sama kami. Ini banyak yang tanya PDF-nya, Ustadz, Kiai, PDF-nya apa bisa di-share? Ustadz Muhyiddin tidak berkenan ya. Nge-share PDF buku ini, Al-Ustadz Muhyiddin tidak berkenan. Jadi kalau ingin mendapatkan, ya dengan berbagai alasan ya, dengan berbagai pertimbangan. Kalau ingin mendapatkan manfaat dari buku ini ya silahkan menghubungi Mas Hanif ya, yang saya amanati untuk masalah penjualan buku ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita telah sampai pada halaman 362. 362, poin nomor 14. Kita masih membahas tentang sifat 20 yang merupakan bagian dari aqaid 50 yang wajib diyakini. Cuma perlu kita sampaikan bahwa sebagian ulama, dan ini adalah pendapat yang lebih kuat, menyatakan bahwa kita hanya diwajibkan untuk mengetahui sifat 13 bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita secara fardhu ain tidak diwajibkan untuk mengetahui sifat 20. Yang diwajibkan atas kita untuk kita ketahui terkait dengan sifat Allah hanyalah 13. Dan ini sudah kita bahas dalam pertemuan yang lalu. Sifat yang pertama adalah wujud, kemudian sifat yang ke-13 adalah sifat kalam. Kemudian sifat ke-14 sampai sifat ke-20 ini menurut pendapat yang paling kuat tidak wajib diketahui oleh setiap mukallaf secara fardhu ain. Sedangkan sifat 13 nanti akan ada poin yang terkait dengan itu ya. Karena sifat 13 ini adalah sifat-sifat yang merupakan syarat ketuhanan, maka seorang mukallaf wajib mengetahuinya. Bukan wajib menghafalnya, wajib mengetahuinya. Ya, cukup diketahui, diyakini, tidak wajib menghafal lafaz-lafaznya. Sedangkan menghafal lafadznya wujud,
qidam, baqa, sampai kala, maka ini hukumnya adalah fardu kifayah. Fardu kifayah. Kalau sudah diketahui oleh sebagian umat Islam, maka sebagian yang lain gugur kewajiban mereka menghafal lafaz-lafaz dari sifat 13. Sifat ke-14 adalah kaunuhu qadiron. Kenapa sebagian ulama menyatakan bahwa, dan ini adalah pendapat yang lebih kuat, kenapa sebagian ulama menyatakan bahwa cukup kita mengetahui 7 sifat yang terakhir kita bahas dalam sifat 13, kita tidak diwajibkan dan tidak perlu untuk mengetahui 7 sifat terakhir yang akan kita bahas pada pertemuan ini. Karena memang kalau sudah dikatakan bahwa Allah memiliki sifat kudrah, maka hal itu meniscayakan ketetapan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat qadir, kaunuhu qadiran. Kalau sudah dikatakan bahwa Allah memiliki sifat iradah, maka itu bisa disimpulkan bahwa Allah kaunuhu muridan, dan begitu seterusnya sampai kaunuhu mutakalliman. Baik, kita baca nomor 14. Kaunuhu qadiran, Allah zat yang maha kuasa. Mustahil baginya kaunuhu ajizan, Allah zat yang lemah. 15. Kaunuhu muridan, Allah adalah zat yang maha berkehendak. Mustahil baginya kaunuhu mukrohan. Ya, mustahil bagi Allah kaunuhu mukrohan, zat yang tidak berkehendak. Yang ke-16, kaunuhu aliman, Allah zat yang maha mengetahui. Mustahil baginya kaunuhu jahilan, zat yang bodoh. 17. Kaunuhu hayyan, Allah zat yang maha hidup. Mustahil baginya kaunuhu mayyitan, zat yang mati. 18. Kaunuhu sami'an, zat yang maha mendengar. Mustahil baginya kaunuhu asom. Mustahil baginya kaunuhu asom, zat yang tuli. Kaunuhu basiran, Allah adalah zat yang maha melihat. Mustahil baginya kaunuhu a'ma, zat yang buta. Yang ke-20, kaunuhu mutakalliman, zat yang maha berfirman. Mustahil baginya kaunuhu abkam. Allah, mustahil bagi Allah itu zat yang bisu. Kaunuhu abkam. Jadi 7 sifat ini disebut oleh para ulama dengan istilah as-sifat al-ma'nawiyah. Kalau kudrah itu adalah salah satu sifat ma'ani, maka kaunuhu qadiran ini disebut sifat ma'nawiyah. Ya, artinya sifat yang secara pasti, sifat yang secara pasti bisa disimpulkan dari sifat ma'ani sebelumnya, yang disebutkan sebelumnya. Jadi sifat-sifat ma'nawiyah ini adalah sifat-sifat yang mulazimah li sifatil ma'ani. Sifat-sifat yang secara akal dapat langsung disimpulkan bahwa Allah itu bersifat dengan kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, dan begitu seterusnya. Dan itu adalah sebuah keniscayaan ketika ditetapkan 7 sifat ma'ani sebelumnya. Makanya para ulama kita, guru-guru kita, ya, masyayikh kita itu menyatakan bahwa pendapat yang lebih kuat adalah yang menyatakan bahwa kita hanya diwajibkan untuk mengetahui 13 sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, bukan 20. Kemudian jaiz bagi Allah, ini kita masih menjelaskan tentang aqaid 50, aqaid 50 ya. Keyakinan 50. Ini sudah kita terangkan mengenai keyakinan yang berjumlah 20 yang membahas tentang sifat 20 bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kurang
berapa? Kurang 30. Yang satu, ini 21 berarti ya, di halaman 363 itu, jaiz bagi Allah melakukan atau meninggalkan segala hal yang mungkin akli, mungkin terjadi secara akal, dan mungkin tidak terjadi. Kalau dikatakan apakah Allah mungkin menciptakan saya tidak di waktu sekarang, ya, tetapi di waktu Nabi Adam. Nah, itu mungkin karena keberadaan saya di waktu ini itu adalah sesuatu yang mungkin, ya, sesuatu yang mungkin terjadi dan mungkin tidak terjadi. Keberadaan saya di waktu atau di zamannya Nabi Adam itu juga adalah sesuatu yang mungkin terjadi dan mungkin tidak terjadi. Jadi itu sesuatu yang masih dalam kategori apa? Mungkin. Kemungkinan saya ada di sini dan kemungkinan saya ada di Amerika itu adalah dua hal yang sama, ya. Saya mungkin ada di sini dan mungkin ada di sana, tetapi karena Allah Subhanahu wa taala saat ini, Allah Subhanahu wa taala menghendaki saya saat ini berada di sini, maka jadilah saya berada di tempat ini. Apakah Allah Subhanahu wa taala misalkan mungkin mematikan kita, menjadikan kita mati 5 menit yang akan datang? Ya, matinya kita dengan hidupnya kita itu adalah sesuatu yang secara akal mungkin terjadi dan mungkin tidak terjadi. Ya, kita katakan mungkin. Sedangkan apa yang wajib, mustahil, dan jaiz bagi para nabi, penjelasan mengenai makna singkatnya adalah sebagai berikut. 1. Sidq, jujur. Para nabi tidak ada yang berbohong. Mustahil bagi mereka kadzib atau kidhib, bohong. 2. Amanah, dapat dipercaya. Mustahil bagi mereka khianah, berkhianat. Maka tidak ada satupun dari mereka yang berdusta dan berkhianat, ya, jika diminta nasihat oleh umatnya. Juga tidak ada yang misalkan memakan harta manusia secara batil, karena para nabi itu memiliki sifat amanah. Yang ketiga adalah fatonah, cerdas dan pandai berargumentasi. Cerdas dan pandai di dalam menegakkan hujjah. Ketika orang-orang kafir tidak percaya akan Allah Subhanahu wa taala misalkan, maka para nabi adalah orang yang dibekali kecerdasan yang luar biasa untuk menegakkan hujjah bahwa Allah itu ada. Yang keempat adalah tabligh. Ya, fatonah. Yang ketiga, mustahil bagi mereka baladah, bebal atau bodoh. Yang keempat, tabligh, menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Mustahil bagi mereka kitman, menyembunyikan wahyu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik nabi maupun rasul ini dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sifat tabligh, ya. Tidak ada nabi itu yang menyembunyikan wahyu yang dia terima untuk tidak disampaikan kepada umatnya. Jadi nabi dan rasul sama-sama diperintahkan untuk tabligh, menyampaikan wahyu yang diterima kepada umatnya. Tidak ada seorang nabi pun yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kemudian dia sembunyikan wahyu itu untuk dirinya sendiri, tidak untuk dia sampaikan kepada umatnya. Tidak ada. Jadi para nabi, para rasul semuanya, tidak hanya yang dikategorikan sebagai nabi yang rasul, yang nabi yang bukan rasul pun. Jadi ada istilah nabi yang rasul itu disingkat rasul, ya. Karena setiap rasul itu pasti nabi. Kalau didetailkan, ada nabi yang rasul, yang biasa kita sebut rasul saja, dan ada nabi yang bukan kategori rasul, yang biasa kita sebut nabi saja. Baik nabi yang rasul maupun nabi yang bukan kategori rasul, maka dua-duanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala
untuk menyampaikan wahyu yang diterima kepada umatnya. Oleh karena itu definisi yang menyatakan bahwa nabi yang bukan kategori rasul, yang biasa disebut nabi saja, nabi, adalah orang yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya sendiri, tidak untuk disampaikan kepada umatnya. Maka ini adalah definisi yang tidak tepat. Dan ini dinyatakan, ya, definisi yang tidak tepat ini disebarluaskan oleh para ulama, sebagian ulama mutaakhirin yang datang belakangan. Sedangkan para ulama yang mutaqaddimin, ya, mereka menyatakan bahwa dalam hal tabligh, dalam hal menyampaikan wahyu yang diterima kepada umatnya, maka tidak ada perbedaan antara nabi dengan rasul. Dua-duanya diperintahkan untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. Dua-duanya diperintahkan untuk tabligh. Nah, perbedaan antara nabi dan rasul menurut pendapat yang kuat bahwa nabi itu adalah orang yang menerima wahyu untuk disampaikan kepada umatnya, tetapi tidak datang dengan syariat baru. Sedangkan rasul adalah orang yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk disampaikan kepada umatnya dan datang dengan membawa syariat baru. Jadi nabi itu tidak membawa syariat atau hukum-hukum baru. Yang dia lakukan, yang Allah perintahkan kepadanya adalah mengikuti dan juga mendakwahkan, menyebarluaskan syariat yang dibawa oleh Rasul yang datang sebelumnya. Kemudian, begitu pula mustahil bagi para nabi sabaqul lisan, salah lidah, salah ucap. Tidak ada nabi itu yang salah ucap. Ya, ingin mengatakan haram, tetapi silap lidah, salah ucap, kemudian mengatakan yang sebaliknya. Tidak ada. Baik dalam masalah yang berkaitan dengan syariat, maupun dalam masalah-masalah adiyat, masalah-masalah yang tidak ada kaitannya dengan syariat, tidak ada satupun nabi, baik Nabi Muhammad maupun nabi-nabi sebelumnya, yang mengalami salah ucap atau salah lidah, atau kalau dalam istilah bahasa Arab adalah sabaqul lisan. Kita baca, baik dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan syariat ataupun keduniaan. Mustahil juga bagi mereka penyakit-penyakit yang menjijikkan dan membuat orang lain menyingkir dari mereka, seperti keluarnya belatung dari tubuh. Ini mustahil dialami oleh nabi siapapun dia, termasuk Nabi Ayub alaihissalam. Jadi sama sekali tidak ada keterangan, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis, mengenai jenis penyakit yang dialami oleh Nabi Ayub. Tidak ada. Yang ada hanyalah keterangan bahwa Nabi Ayub alaihissalam sakit, ya, mengalami sakit dalam waktu yang lama, 18 tahun. Dalam satu riwayat 18 tahun. Nah, tidak dijelaskan di dalam riwayat-riwayat tersebut jenis penyakit yang Allah timpakan kepada Nabi Ayub alaihissalam. Yang jelas saat itu Nabi Ayub, ya, sebelumnya adalah seorang laki-laki yang sehat badannya, banyak anaknya, banyak hartanya. Tetapi kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menimpakan ujian yang luar biasa kepada beliau, dan ini tentu adalah untuk meninggikan derajat beliau. Karena semakin tinggi derajat seseorang, maka semakin besar dan semakin berat ujian yang Allah timpakan kepadanya. Asyaddun nasi bala'an al-anbiya thumma al-amthal fal-amthal. Yubtala ar-rajulu ala hasabi dinihi. Orang yang paling banyak dan paling berat menerima bala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah para nabi. Kemudian orang yang di bawah derajat mereka, kemudian orang-orang yang di bawah derajatnya. Yubtala ar-rajulu ala hasabi dinihi, seseorang itu diuji, diberi bala, ya, seseorang itu diberi bala, diberi musibah sesuai dengan seberapa kuat dia memegang teguh agamanya. Semakin kuat memegang teguh agamanya,
maka semakin berat dan semakin banyak bala dan musibah yang akan Allah timpakan kepadanya. Yang jelas, para ulama mengatakan, para ulama ahli sunnati wal jamaah menyatakan bahwa Nabi Ayub tidak sampai penyakitnya itu membuat beliau ya menjadi orang yang menyicikkan dan orang-orang di sekitarnya kemudian menyingkir darinya. Tidak. Ya, ada cerita yang tidak benar yang dihembuskan oleh sebagian orang yang eh, tidak mendasarkan cerita ini kepada riwayat-riwayat yang sahih yang menyatakan bahwa Nabi Ayub itu sampai keluar ulat, keluar set kata orang Jawa, keluar belatung dari dalam tubuhnya. Lebih parah lagi, riwayat yang menyatakan bahwa Nabi Ayub ketika mandi, belatung-belatung atau set atau ulat yang ada di tubuhnya itu kemudian diambilin satu persatu, diambil satu persatu, diletakkan di suatu tempat, kemudian beliau mandi. Setelah mandi, maka ulat-ulat itu atau belatung-belatung itu dikembalikan lagi ke tubuh beliau, ke badan beliau. Dikembalikan lagi ke tempatnya semula. Lalu beliau mengatakan, wahai makhluk-makhluk Allah, kuli mir rizqillah. Wahai makhluk-makhluk Allah, makanlah tubuh saya ini. Ini adalah ini adalah rezeki yang Allah berikan kepada kalian. Nah, ini jelas adalah cerita yang tidak berdasar, cerita bohong, cerita dusta. Mustahil pula bagi mereka sifat pengecut. Tidak ada seorang nabi pun yang pengecut. Adapun sifat takut yang manusiawi, ini mungkin saja dialami oleh para nabi. Seperti menyingkir dari ular, ya. Ketika ada ular, kemudian menyingkir. Ini adalah takut yang manusiawi. Tetapi kalau pengecut, tidak. Tidak ada satupun nabi yang memiliki sifat pengecut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad, Nabi yang terakhir adalah orang yang sangat pemberani. Ketika perang sedang berkecamuk, maka para sahabat biasanya berlindung di belakang beliau. Dan beliau hijrah dari Mekah menuju Madinah. Bukan karena pengecut, bukan karena takut terhadap siksaan dan intimidasi yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy yang ada di Mekah. Tetapi beliau hijrah dari Makkah menuju Madinah murni karena menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kembali ke buku, mustahil bagi mereka sifat pengecut. Semua nabi pasti maksum, terpelihara dari kufur atau syirik. Tidak ada nabi, tidak ada rasul yang pernah menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun nabi atau satupun rasul yang pernah beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim, beliau tidak pernah menyembah bulan, bintang dan matahari. Nabi Ibrahim tidak pernah menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Adapun apa yang Allah ceritakan di dalam Al-Qur'an ketika Nabi Ibrahim melihat bulan, bintang dan matahari, kemudian beliau mengatakan hadza akbar, hadza akbar. Hadza Rabbi, ya. Ketika beliau melihat matahari, beliau mengatakan hadza Rabbi, hadza akbar. Ini lebih besar dari yang lain. Ketika beliau melihat bulan, bintang dan matahari, beliau mengatakan hadza Rabbi. Maka ini mengandung makna istifham ingkari. Jangan diartikan ini adalah Tuhanku. Ya, tetapi kita pahami sesuai dengan penjelasan para ulama bahwa perkataan beliau hadza Rabbi ini mengandung makna istifham ingkari. Inikah Tuhanku sebagaimana kalian sangka wahai umatku? Jadi konteksnya adalah ketika itu beliau sedang mendebat umatnya, kaumnya, ya. Beliau sedang mendebat kaumnya. Kaumnya ketika itu menyembah bulan, bintang dan matahari, menganggap bulan, bintang dan matahari sebagai Tuhan. Lalu Nabi Ibrahim ingin menjelaskan kepada mereka bahwa bulan, bintang, dan matahari itu tidak layak untuk diibadahi, tidak layak dipersembahkan ibadah kepadanya, tidak layak disembah. Karena Tuhan itu pasti tidak akan mengalami sifat perubahan.
Karena Tuhan itu tidak mungkin ada setelah tiada. Karena tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala, sang penguasa jagat raya, ini memiliki permulaan, kemudian memiliki akhir. Nah, bulan, bintang, dan matahari ini ditegaskan oleh Nabi Ibrahim di hadapan kaumnya, bahwa ketiganya ini memiliki permulaan, terbit, kemudian memiliki akhir, terbenam, kemudian juga mengalami perubahan. Di pagi hari, matahari itu cahayanya terang, ya. Kemudian di sore hari, cahayanya semakin meredup dan kemudian menjadi hilang. Awalnya di sebelah timur, kemudian naik, ya, ke tempat yang kemudian bergeser ke arah barat, bergeser ke arah barat, bergeser ke arah barat, sampai akhirnya terbenam. Sesuatu yang memiliki permulaan, sesuatu yang memiliki akhir, sesuatu yang mengalami perubahan, maka ia bukanlah Tuhan. Nah, beliau ingin mengatakan bahwa inikah Tuhanku, seperti yang kalian sangka, wahai kaumku. Artinya ini bukanlah Tuhanku, ini bukanlah Tuhan kalian. Kemudian mustahil bagi para nabi juga terjatuh ke dalam dosa-dosa besar. Para nabi pasti maksum, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, dilindungi, dijaga dari dosa-dosa besar. Tidak ada satu nabi yang berbuat zina, ingin berbuat zina saja, tidak ada. Ya, terbersit di dalam hatinya untuk melakukan perzinahan, maka hal itu juga mustahil bagi seorang nabi. Nabi Yusuf alaihi salam sama sekali tidak terbersit di dalam hatinya untuk berbuat zina. Tidak, sama sekali tidak terbersit, sama sekali tidak terpikir oleh Nabi Yusuf alaihi salam untuk melakukan perzinahan dengan Zalikha atau Zulaikha, istri dari bendahara negara Mesir ketika itu, ya, perdana menteri yang bertugas untuk apa namanya, bertugas untuk mengelola keuangan negara, ya. Istrinya namanya Zulaikha atau Zalikha, sebagian masyayikh kita mengatakan Zalikha. Yang ingin berbuat zina adalah Zalikha, sedangkan Yusuf alaihissalam sama sekali tidak ingin berbuat zina dengannya. Kemudian para nabi juga mustahil atau dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, maksum, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa kecil yang menunjukkan kehinaan jiwa dan kekeruhan hati. Itu semuanya baik sebelum maupun setelah menjadi nabi. Jadi mustahil bagi para nabi terjatuh ke dalam kufur atau syirik, baik sebelum maupun setelah menjadi nabi. Para nabi juga maksum dari dosa-dosa besar, baik sebelum maupun setelah menjadi nabi. Dan para nabi juga maksum dari dosa-dosa kecil yang menunjukkan kehinaan jiwa, baik sebelum maupun setelah menjadi nabi. Adapun dosa kecil yang tidak mengandung unsur kehinaan jiwa. Adapun dosa kecil yang tidak mengandung unsur kehinaan jiwa, maka mungkin saja seorang nabi melakukannya. Jadi memang ada perbedaan pendapat, teman-teman sekalian. Apakah seorang nabi itu maksum dari dosa kecil yang tidak mengandung unsur kehinaan jiwa, ataukah tidak maksum? Sebagian ulama menyatakan maksum, sebagian ulama menyatakan tidak maksum, ya, tidak dijaga oleh Allah dari dosa kecil yang tidak mengandung unsur kehinaan jiwa. Jadi para ulama ahlu sunnah sepakat menyatakan bahwa para nabi maksum dari dosa kecil yang mengandung unsur kehinaan jiwa. Seperti apa? Mencuri misalkan satu biji anggur. Mencuri satu buah anggur. Mencuri pandang seorang perempuan yang tidak halal baginya dengan syahwat. Ini adalah dosa kecil, tetapi menunjukkan kehinaan hati pelakunya. Menunjukkan kekeruhan jiwa pelakunya. Seluruh ulama ahlu sunnah sepakat menyatakan bahwa para nabi dijaga oleh Allah dari dosa kecil yang semacam ini. Tetapi apakah seorang nabi, seorang rasul, dijaga oleh Allah dari dosa kecil yang tidak menunjukkan kehinaan jiwa?
para ulama berbeda pendapat. Guru-guru kita, ya, seperti Syekh Abdullah Al-Harari dan murid-murid beliau mengikuti pendapat Imam Asy'ari, Al-Imam Abul Hasanil Asy'ari, yang menyatakan bahwa mungkin saja seorang nabi melakukan atau terjatuh ke dalam dosa kecil yang tidak mengandung unsur kehinaan jiwa. Salah satu dalil yang dikemukakan oleh para ulama untuk mendukung pendapat ini adalah apa yang Allah tegaskan di dalam Al-Quran. Wa 'asa Adamu rabbahu, dan Adam alaihi salam telah berbuat maksiat kepada Tuhannya. Dan Adam alaihi salam telah berbuat maksiat kepada Tuhannya. Para ulama menyatakan bahwa maksiat yang dimaksud di dalam ayat ini bukanlah kufur. Karena kufur itu juga disebut sebagai maksiat. Bukan kufur, bukan dosa besar, dan juga bukan dosa kecil yang menunjukkan kehinaan jiwa. Tetapi maksiat yang diterangkan di dalam ayat ini adalah dosa kecil yang tidak mengandung unsur kehinaan jiwa. Ya, dan juga para ulama mengemukakan beberapa dalil yang lain. Kemudian jaiz bagi para nabi, mungkin, ya, mungkin ini sifat jaiz bagi para nabi, ya. Tadi 20 sifat, 20, kemudian sifat wajib bagi Allah 20, kemudian satu adalah sifat jaiz bagi Allah, kemudian 4 sifat yang tadi sifat wajib bagi para nabi, bagi para rasul, kemudian 20 sifat wajib bagi Allah, kemudian 20 sifat mustahil bagi Allah, 40 ya. Kemudian sifat jaiz bagi Allah ada 1, 41 berarti 41 kurang 9. Yang 9 itu adalah 4 sifat wajib bagi para nabi, kemudian 4 sifat mustahil bagi para nabi, dan 1 sifat jaiz bagi para nabi. Semuanya ada 50, makanya disebut oleh para ulama sebagai aqaid khamsin. Aqaid 50 atau aqaid 50. Jaiz bagi para nabi sifat-sifat basyariyah, sifat-sifat manusiawi, sifat-sifat yang dialami sebagai manusia biasa. Karena para nabi itu juga manusia, bangsa manusia. Maka mereka juga mengalami sifat-sifat tertentu yang dialami oleh umumnya manusia. Seperti apa? Seperti sakit, ya, lapar, tidur, menikah, dan hal-hal semacam itu. Yang tidak sampai pada taraf mengurangi derajat keagungan mereka. Kajian kita pada malam hari ini kami cukupkan sampai di sini karena setelah sholat Isya saya ngisi acara, ya. Ada undangan ceramah Isra Mi'raj. Kita tata lagi jadwalnya. Tadi banyak yang japri ke saya, banyak yang mengadu ke saya bahwa kalau hari Kamis atau sholat maghrib mereka tidak bisa meluangkan waktu karena berbagai kegiatan. Saya juga sebenarnya agak berat kalau hari Kamis ini, ya. Tapi apa boleh buat, untuk minggu ini saya sempatnya hari Kamis. Untuk minggu depan barangkali nggak tahu nanti digeser harinya ke hari yang lain. Dan mudah-mudahan bisa seterusnya di hari itu. Entah itu hari Senin jam 8 atau kalau hari Selasa saya nggak bisa, sudah full kalau malam. Hari Rabu bisanya jam 8, tapi infonya jam 8 sudah diisi oleh Ustadz Ain. Hari Kamis ya seperti ini. Agak sulit juga bagi saya sebenarnya untuk ngatur waktu. Hari Jumat kalau malam gitu ya bisa jam 9 malam, tapi kasihan teman-teman yang di waktu Indonesia bagian tengah, ya. Eh, nggak tahu, nanti akan saya musyawarahkan lagi dengan teman-teman di Kalam Aswaja, ya. Teman-teman admin di Kalam Aswaja. Barangkali ada pertanyaan, 1-2 pertanyaan sebelum saya akhiri, kami persilahkan. Baik, alhamdulillah itulah materi kita pada malam hari ini. Dipersilakan bagi yang mau bertanya untuk 1-2 pertanyaan dikarenakan Ustadz ada jadwal lain juga. Silakan yang mau bertanya bisa lewat kolom chat atau bisa dengan menekan tombol raise hand untuk bertanya langsung kepada guru kita. Disilakan.
Pada pertemuan pertama dulu kayaknya ada pertanyaan yang dikirim ke saya, tapi saya cari lagi kok nggak ketemu ya. Nanti minta tolong dikirim ulang lewat WA. Dulu admin ada salah satu admin yang kirim mungkin 2 pertanyaan ya secara tertulis ke nomor WA saya. Tapi saya cari lagi mungkin sudah tenggelam di bawah grup-grup itu ya. Nggak ketemu, belum ketemu. Nah, Ustadz. Baik, sepertinya tidak ada yang bertanya, Ustadz. Mungkin Baik, bisa ditut. Ini ada Humaid. Silakan dibuka mikrofonnya untuk bertanya langsung kepada guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya tentang Nabi Adam yang Dari mana? Siapa namanya? Dari mana? dari Nganjuk, Ustadz. Nganjuk ya? Nggih, monggo. Nggih. Ustadz izin bertanya tentang Nabi Adam. Tadi kan disebutkan kalau Nabi dan Rasul itu tidak mungkin melakukan perbuatan dosa atau maksiat, nggih. Terus tentang Nabi Adam itu yang tadi makan buah kuldi atau apa itu kalau di dalam kisahnya kan dikatakan begitu. Sedangkan apa dikatakan bahasa Nabi dan Rasul tidak mungkin melakukan perbuatan dosa. Nah, kalau pernah dengar apa ceramahnya Gus Baha itu kan pernah ada kalau nggak salah dialognya dengan Nabi Musa gitu. Gara-gara sampean misalnya begitu kan, akhirnya kita di dunia lah. Terus ya kalau gini ya kan memang takdirnya Gusti Allah gitu. Nah, itu apakah berarti memang Ya, itu uh, hadisnya ada di Sahih Al-Bukhari. Baik, hmm, sudah bisa ditangkap ya untuk menghemat waktu ini mau masuk waktu sholat Isya. Saya jawab ya, Mas ya. Iya. Makanya tadi saya sampaikan bahwa saya tadi menyampaikan keterangan secara singkat ya. Karena ini sudah sering dibahas di forum-forum yang lain. Di kajian-kajian saya yang lain, baik offline maupun online, sudah sering saya bahas. Bahwa di Syarah Sahih Muslim, Al-Imam An-Nawawi, Wahidin Ibnu Syaraf An-Nawawi. Ini di Syarah Sahih Muslim. Beliau menyatakan bahwa apakah seorang nabi itu maksum, dijaga oleh Allah dari perbuatan dosa kecil ya, yang tidak mengandung unsur kehinaan jiwa. Karena dosa kecil itu ada dua. Ada dosa kecil yang mengandung unsur kehinaan jiwa, ini sepakat semua para ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Nabi maksum darinya. Yang menjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama dan perbedaan pendapat ini disebutkan oleh Al-Imam salah satu yang menyebutkan perbedaan pendapat ini adalah Imam An-Nawawi, Muhyiddin Ibnu Syaraf An-Nawawi di dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Syarhun Nawawi li Sahih Muslim. Eh, mengenai apakah seorang nabi itu maksum dari dosa kecil yang tidak mengandung unsur kehinaan jiwa. Ini sebagian ulama berpendapat maksum, sebagian ulama berpendapat mungkin saja berlaku bagi seorang nabi dosa kecil. Mungkin saja seorang nabi terjatuh ke dalam dosa kecil yang tidak mengandung unsur kehinaan jiwa. Dalilnya apa? Tadi saya sampaikan, salah satunya adalah wa'asa Adamu rabbahu faghawa. Nabi Adam itu telah bermaksiat kepada Tuhannya. Nah, ini disebut eh, oleh sebagian ulama yang menyatakan bahwa mungkin saja seorang nabi terjatuh ke dalam dosa kecil yang tidak mengandung unsur kehinaan jiwa, bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi Adam itu adalah maksiat yang masuk kategori dosa kecil yang tidak mengandung unsur kehinaan jiwa. Kenapa dikategorikan sebagai dosa kecil yang tidak mengandung unsur kehinaan jiwa? Karena buah, ya, buah khuldi itu kan penamaan iblis ya. Iblis menyebutnya sebagai buah khuldi. Ya, kita jangan ikut-ikutan iblis. Iblis menyatakan bahwa itu buah khuldi, artinya buah yang apabila dimakan maka engkau akan khalid, maka engkau akan kekal selamanya, tidak akan pernah mati. Itu godaan yang dilancarkan iblis kepada Nabi Adam alaihissalam. Nah, Allah melarang Nabi Adam untuk memakan buah dari pohon yang ada di surga itu. Tapi kemudian dilanggar oleh Nabi Adam. Ini sekali lagi adalah masuk kategori dosa kecil yang tidak menunjukkan kehinaan jiwa. Kenapa?
Karena pohon yang ada di surga itu bukan milik siapa-siapa. Karena memang Nabi Adam tidak punya tetangga. Bukan milik siapa-siapa. Bukan milik tetangganya, bukan milik orang lain. Tetapi itu adalah pohon yang ada di surga, yang Allah ciptakan ada di surga. Kemudian Allah menciptakan buah yang ada di pohon itu, dan Allah melarang Nabi Adam untuk memakan buah itu. Nah, ini menurut para ulama ini adalah masuk kategori dosa kecil yang sama sekali tidak menunjukkan kehinaan jiwa, dan itu mungkin saja terjadi pada diri seorang nabi, tetapi Allah akan menegurnya dan mengingatkannya untuk bertaubat sebelum dosanya itu diikuti oleh umatnya. Jadi apa yang dilakukan oleh Nabi Adam ketika itu, beliau belum punya umat. Beliau belum punya anak keturunan. Beliau belum diturunkan ke muka bumi, kemudian berketurunan. Jadi itu dilakukan oleh Nabi Adam di surga, dan pohon itu bukan hak siapa-siapa, bukan milik siapa-siapa, tetapi itu adalah pohon yang Allah ciptakan di dalamnya. Dan Nabi Adam sudah bertaubat sebelum dosa itu diikuti oleh umatnya. Jadi memang ini yang penting untuk kita sampaikan, bahwa dalam masalah ini memang ada perbedaan pendapat. Dan dua-duanya ada dalilnya ya. Salah satu dalil yang lain misalkan yang juga dikemukakan oleh para ulama dalam masalah ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Muhammad, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Fa'lam, maka tetaplah dalam pengetahuan dan keyakinan annahu la ilaha illallah, bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Wastaghfir, dan minta ampunlah engkau wahai Muhammad, lidzambika, atas dosamu. Ini menurut penafsiran sebagian ulama, yang dimaksud dosa di dalam ayat ini yang Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad untuk bertaubat darinya, untuk beristighfar darinya, ya, adalah dosa kecil yang tidak mengandung unsur kehinaan jiwa. Tapi kalau panjenengan mengikuti pendapat ulama yang lain yang menyatakan bahwa para nabi itu maksum dari seluruh dosa, kufur atau syirik, dosa besar, dosa kecil yang menunjukkan kehinaan jiwa, dan juga maksum dari dosa kecil yang tidak menunjukkan kehinaan jiwa, maka silahkan. Ini adalah perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Tapi kalau kita ingin mengikuti Imam Asy'ari, tetapi pendapat Imam Asy'ari ini tidak didukung oleh para Asy'ariyah, para ulama Asy'ariyah, ya, sebagian para ulama Asy'ariyah tidak mendukung pendapat Imam Asy'ari. Imam Asy'ari berpendapat, beliau menyatakan bahwa seorang nabi itu mungkin saja melakukan dosa kecil yang tidak mengandung unsur kehinaan jiwa. Demikian, Mas. Sementara kita cukupkan sampai di sini ya. Kalau ada pertanyaan tolong dicatat oleh admin, nanti kirim ke nomor WA saya. Insya Allah akan kita jawab pada pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum. Kita akhiri dengan subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. La ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Mas yang dari Nganjuk kok